Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya sayangi, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan membuat presentasi yang menarik dan komunikatif. Nah, sebelum kawan-kawan membuat atau mengubah presentasi berupa PowerPoint ke dalam video presentasi, terlebih dahulu kawan-kawan harus membuat slide presentasi yang menarik dan komunikatif gitu ya. Nah, pada kali ini saya akan membuat tutorial mengubah PowerPoint ke dalam video presentasi begitu ya. Sebenarnya ada beberapa cara yang dapat digunakan, tapi kita lebih dahulu menggunakan cara yang ini ya guys ya. Nah, langsung saja saya mulai. Jadi terlebih dahulu klik insert ya, kemudian klik audio ya, klik audio, setelah itu klik record ya. Nah, ketika kita akan memulai, maka kita tinggal klik tanda tombol merah ini atau berupa record ya. Oke, saya mulai ya. Klik. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Yani. Pada kali ini kita akan membahas terkait dengan membuat presentasi yang menarik dan komunikatif. Nah, kemudian di stop ya, baru di insert. Nah, ditaruh di pojok. Nah, berikutnya pindah ke slide berikutnya ya. Nah, di slide berikutnya ini kemudian kita mulai lagi, klik atau merekam ya, klik. Nah, penyebab presentasi terasa membosankan. Nah, yang pertama adalah kurangnya penguasaan materi. Nah, terdapat dipungkiri bahwa penguasaan materi ini merupakan salah satu modal dasar untuk membuat presentasi yang hebat. Nah, sering kita jumpai bahwa presenter ini banyak yang tidak menguasai materi dengan utuh ya. Mungkin mereka mengetahui tetapi tidak benar-benar menguasai materi. Nah, hal ini akhirnya apa? Akhirnya menyebabkan penyajian presentasi yang tidak maksimal. Nah, yang kedua, materi yang kurang terstruktur dan terlalu banyak ya. Nah, tidak jarang kita dapati presenter yang berbicara tanpa arah ya, ngelantur ya, bicara kesana kemari, serta kurang fokus terhadap pembahasan. Jadi akibatnya apa? Akibatnya audiens sulit untuk mengikuti dan memahami materi yang disampaikan. Nah, jadi kalau kita menyampaikan materi harus terstruktur. Kemudian yang ketiga adalah tampilan slide yang buruk sehingga melelahkan mata dan pikiran audiens. Nah, jadi banyak presenter ini yang membuat slide tanpa memenuhi kaidah. Jadi banyak bullet point, kemudian kalimatnya panjang-panjang begitu ya, seperti Word dipindah ke PowerPoint. Nah, itu kurang menarik serta mengabaikan efek visual. Nah, jadi kurang menarik itu. Kemudian yang terakhir adalah penyampaian yang tidak meyakinkan. Nah, banyak presenter secara berbicaranya monoton ya, tidak menggunakan variasi serta mengabaikan bahasa tubuh atau body language ya. Hal ini menyebabkan penampilan jauh dari kesan yang meyakinkan. Oke. Nah, kalau sudah stop kemudian di insert. Insert kemudian ditaruh di pojok lagi gitu ya. Nah, kita next di slide berikutnya ya. Kita start lagi. Kerugian presentasi yang buruk. Yang pertama adalah banyak pihak yang dirugikan. Tidak hanya kita, tapi audiens juga merasa dirugikan ketika presentasi kita kurang bagus. Nah, yang kedua, peluang untuk Anda didengar sangat kecil ya. Diyakini pun sangat kecil. Nah, bisa jadi peluang tidak ada. Yang ketiga,
pada hakikatnya presentasi bukan hanya untuk menyampaikan materi presentasi kelas, tetapi juga sebagai peluang untuk penyampaian ide dan gagasan. Dan yang keempat, melalui presentasi seseorang narasumber memiliki kesempatan untuk meyakinkan dan mengajak audiens mengikuti sesuatu yang disampaikan. Kemudian stop dan di insert. Nah, taruh di pojok lagi. Nah, berikutnya beralih ke slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya itu adalah urgensi presentasi hebat. Oke, saya start lagi ya. Nah, urgensi presentasi hebat. Ada 3 urgensi presentasi hebat. Nah, yang pertama adalah dapat mengungkap ide atau gagasan dengan mudah ya. Nah, dengan kemampuan presentasi yang efektif, menarik serta meyakinkan orang lain, ini akan orang lain akan memahami, bahkan peluang besar untuk mengikuti ide Anda atau ide kita. Hal ini disebabkan presenter hebat tidak hanya mampu membuat audiens berpikir, tetapi juga merasakan. Nah, yang kedua, membangun kesuksesan karir. Nah, melalui penguasaan keterampilan presentasi, kesuksesan karir profesional yang didambakan dapat lebih mudah diraih, apapun profesi dan posisi Anda sekarang. Nah, karir akan melaju lebih cepat dibandingkan orang yang tidak menguasai keterampilan presentasi. Nah, yang ketiga, merasakan kenyamanan dalam pergaulan sosial ya. Nah, orang-orang yang dengan kemampuan presentasi yang meyakinkan akan terlihat lebih menarik di depan orang lain. Nah, seiring kemampuan presentasi yang semakin meningkat, pergaulan Anda akan bertambah lebih erat. Anda akan dikenal banyak orang sebagai pribadi yang unggul. Stop, kemudian insert. Nah, kita taruh di pojok sini. Nah, sekarang slide yang terakhir, penutup. Nah. Oke, mungkin itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat terus untuk membuat presentasi yang hebat. Sukses bersama. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya insert lagi. Nah, ini saya berikan contoh 5 slide. Nah, terlebih dahulu kawan-kawan harus merubah ini ya. Diklik, kemudian diklik gambar sound ini ya, kemudian playbacknya diklik, centang ini hide during show. Nah, ketika tidak dicentang, nanti ketika di video akan tampil gambar soundnya ini. Nah, kalau disembunyikan nanti tidak akan tampil dia. Oke, semuanya disembunyikan ya, biar tidak tampil waktu kita rubah ke dalam video ya. Oke. Oke. Nah, ini sudah siap kita rubah ke dalam atau berubah menjadi video. Yang caranya adalah file, kemudian export. Nah, kita rubah ini ke dalam MP4 ya. Saya taruh di desktop aja ya, biar nanti gampang lihatnya. Oke, kemudian ini untuk praktek pertemuan 7 ya. Oke, saya ekspor. Nah, di bawah ini ada tanda ini, tanda biru. Jadi untuk mengetahui proses convert yang kita lakukan. Nah, ketika sudah 100% maka ini akan hilang. Nah, ini masih proses guys ya, masih proses. Ini baru berapa persen, ini masih sedikit ya, kita tunggu prosesnya. Nah, sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat video presentasi ya. Selain ada Bandicam, kemudian
QuickTime kalau di MacBook. Nah, tapi kalau kita menggunakan langsung menggunakan PowerPoint ini lebih sedikit memorinya lebih kecil ya dibandingkan dengan yang lain, dan tidak ada batasan waktu kalau kita menggunakan yang video PowerPoint ini ya. Kalau Bandicam hanya berapa ya, sekitar 10 menit kalau nggak salah. Nah, kalau di punya QuickTime MacBook itu ya bisa lebih 1 jam. Nah, tapi kita coba untuk menggunakan yang ini ya, lebih praktis dan juga memorinya juga lebih kecil ya. Nah, ini masih 50% guys, sambil kita tunggu hasilnya. Nah, semakin banyak slide ini akan semakin lama proses untuk convertnya, makanya tadi saya buat 5 saja untuk contoh ya. Nanti kawan-kawan silakan praktekkan buat 5 slide untuk praktek ini ya. Nanti silakan disubmit di e-learning. Nah, ini masih kurang banyak guys ya, masih proses gitu. Nah, sudah selesai guys, sudah hilang. Nah, ini hasilnya, kita coba putar. Yes, besar hasilnya. Nah, ini hasil yang sudah kita buat. Akhirnya apa? Akhirnya, nah ini tidak kelihatan gambar soundnya ya. Sesuatu yang itu tadi hasil dari video yang kita buat ya. Saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.